Ini adalah cerita sebuah legenda kuno tentang kapal perak, sebuah kendaraan suci yang dipercaya sebagai wahana para dewa. Kapal ini bukan sekadar alat transportasi biasa, melainkan sebuah entitas hidup yang hanya bisa dikendalikan oleh seseorang yang telah melewati 3 gerbang ujian. Gerbang kegelapan yang menyerap cahaya, gerbang tanpa bayangan, dan gerbang cermin takdir. Kisah ini mengikuti perjalanan seorang pemuda pemberani yang tanpa sengaja menemukan dirinya di dalam kapal mistis tersebut. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di langit yang tak berbatas, ada sebuah kapal yang berkilau seperti perak murni, berlayar di antara bintang-bintang. Kapal ini bukan sembarang bahtera, melainkan kendaraan para dewa yang dipercaya turun ke dunia hanya pada saat-saat tertentu. Legenda tentang kapal perak telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur, namun tidak banyak yang mengetahui kebenarannya. Konon, kapal ini membawa para penghuni kahyangan untuk mengawasi kehidupan di bumi dan menentukan nasib umat manusia. Dikisahkan, kapal ini muncul di langit ketika dunia menghadapi ketidakseimbangan. Kadang-kadang, ia terlihat melayang di atas pegunungan yang tinggi, dan pada waktu lain, ia tampak seperti kilatan cahaya yang menyapu cakrawala sebelum menghilang begitu saja. Orang-orang yang pernah menyaksikannya hanya bisa tertegun dalam keheranan, menyadari bahwa yang mereka lihat bukanlah sesuatu dari dunia ini. Dalam berbagai kisah, kapal perak bukan hanya kendaraan, tetapi juga simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Ia dikatakan mampu menembus dimensi, berpindah dari satu dunia ke dunia lain tanpa batasan ruang dan waktu. Cahaya yang dipancarkan dari badannya begitu terang hingga bisa menerangi kegelapan malam, seakan menggantikan sinar bulan yang tersembunyi di balik awan. Para petapa dan ahli nujum sering mencari pertanda dari kemunculan kapal ini. Mereka percaya bahwa ketika kapal perak muncul, dunia akan mengalami perubahan besar. Entah itu pertanda datangnya bencana atau awal dari era kejayaan. Kapal ini selalu membawa makna yang mendalam bagi mereka yang memahami rahasia langit. Beberapa orang meyakini bahwa hanya jiwa-jiwa terpilih yang dapat menaiki kapal ini. Konon, seorang manusia tidak bisa begitu saja masuk ke dalamnya tanpa melewati ujian yang berat. Diperlukan hati yang murni, pikiran yang jernih, dan jiwa yang kuat untuk bisa bertahan di dalam kapal perak yang melaju lebih cepat dari cahaya. Dalam kitab-kitab kuno, kapal ini disebut sebagai perwujudan kemuliaan para dewa. Ia tidak dibangun oleh tangan manusia, melainkan diciptakan dari unsur-unsur langit yang tak bisa ditemukan di bumi. Dikatakan bahwa dindingnya terbuat dari logam yang lebih kuat dari besi, namun seringan udara. Setiap lekukan pada badan kapal dipenuhi ukiran yang menggambarkan sejarah kosmos. Banyak yang berusaha meneliti keberadaan kapal ini, tetapi tak satu pun yang berhasil menemukan jejaknya. Kapal perak seolah menjadi misteri yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Bahkan para pelaut yang telah mengarungi lautan terjauh pun tak mampu mengungkapkan di mana kapal ini berlabuh. Meski begitu, cerita tentang kapal perak tetap hidup dalam ingatan manusia. Setiap generasi mewariskan kisahnya kepada yang berikutnya, menjaga agar legenda ini tidak hilang ditelan waktu. Mereka yang mendengar kisah ini selalu bertanya-tanya, apakah kapal perak benar-benar ada, atau hanya dongeng yang diciptakan untuk mengisi keheningan malam? Namun, bagi mereka yang percaya, kapal perak bukan sekadar cerita. Ia adalah kenyataan yang tersembunyi di balik tabir dunia, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul di langit. Dan ketika saat itu tiba, hanya mereka yang benar-benar siap yang dapat menyaksikan kemegahannya dengan mata kepala sendiri. Langit tetap menyimpan rahasianya, dan kapal perak terus berlayar, melintasi batas-batas alam yang tak bisa dipahami manusia. Apakah ia akan muncul kembali? Tak ada yang tahu. Yang jelas, legenda ini akan terus hidup, menginspirasi mereka yang mendambakan kebenaran yang tersembunyi di balik cakrawala. Di awal mula penciptaan langit dan bumi, para dewa berkumpul di puncak gunung cahaya, tempat di mana segala keputusan besar tentang nasib dunia ditentukan. Mereka melihat bahwa dunia manusia sedang berada di ambang kehancuran akibat ketidakseimbangan yang semakin parah. Perang, keserakahan, dan keinginan akan kekuasaan telah merusak keseimbangan antara langit dan bumi, mengancam keharmonisan yang telah dijaga selama ribuan tahun. Para dewa pun berunding, mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan tersebut sebelum dunia benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Dari perundingan panjang itu, lahirlah gagasan untuk menciptakan sebuah wahana yang akan menjadi jembatan antara langit dan bumi, sebuah kapal suci yang mampu menembus batas dimensi dan waktu. Kapal ini bukan sekadar alat transportasi,
melainkan sebuah simbol kebijaksanaan dan kekuatan ilahi yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang benar-benar memahami makna keseimbangan. Para dewa sepakat bahwa kapal ini akan menjadi alat untuk mengawasi dunia manusia dan menguji siapa yang layak untuk memimpin peradaban ke arah yang lebih baik. Dengan kekuatan gabungan para dewa tertinggi, kapal perak mulai dibentuk dari unsur-unsur langit yang tidak dapat ditemukan di bumi. Badannya ditempa dari logam bintang yang lebih kuat dari besi namun sehalus sutra, memancarkan cahaya perak yang tidak pernah pudar. Setiap sisinya diukir dengan simbol-simbol kuno yang menggambarkan rahasia alam semesta, hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan sejati. Kapal itu dilengkapi dengan sayap yang tidak hanya memungkinkan perjalanan di angkasa, tetapi juga membuka gerbang menuju dunia yang tersembunyi di luar jangkauan manusia biasa. Dewa pembuat senjata, sang pandai besi langit, menghabiskan 100 tahun untuk menyempurnakan teknologi yang akan membuat kapal perak mampu berlayar di luar batas alam. Ia menciptakan mesin yang digerakkan oleh energi murni dari bintang-bintang, membuat kapal itu mampu melesat lebih cepat dari cahaya dan menghilang dalam sekejap jika diperlukan. Tak hanya itu, kapal ini juga dilengkapi dengan perisai yang mampu menahan serangan dari kekuatan apapun, baik dari dunia manusia maupun makhluk-makhluk gaib yang iri akan kehebatannya. Namun, para dewa menyadari bahwa kapal ini tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, mereka menetapkan syarat bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan pikiran yang terbuka yang dapat menemukan serta mengendarainya. Kapal perak tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya mereka yang dipilih oleh takdir yang dapat menyaksikan keindahannya. Bahkan jika seseorang mencoba mendekatinya tanpa izin dari para dewa, kapal ini akan menghilang begitu saja, meninggalkan bayangan samar di langit sebelum lenyap ke dimensi lain. Setelah kapal itu selesai dibuat, para dewa pun berembuk mengenai siapa yang akan menjadi pemilik pertamanya. Mereka tidak ingin kapal ini digunakan dengan sembarangan, sebab kekuatannya terlalu besar untuk berada di tangan manusia yang lemah dan penuh dengan ambisi pribadi. Akhirnya, dipilihlah seorang pemuda yang telah lama dikenal karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Ia bukan seorang raja atau pemimpin besar, melainkan seorang pengembara yang telah mengabdikan hidupnya untuk mencari kebenaran dan menjaga keseimbangan dunia. Pemuda itu, yang namanya kini telah hilang dari sejarah, diberikan ujian terakhir sebelum ia bisa menaiki kapal perak. Ia harus melewati 7 gerbang cahaya, sebuah perjalanan melewati dimensi yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang benar-benar siap menerima kekuatan para dewa. Setiap gerbang menguji aspek yang berbeda dari dirinya, keteguhan hati, ketulusan jiwa, kekuatan pikiran, keberanian menghadapi ketakutan terdalam, pengorbanan untuk kebaikan yang lebih besar, kebijaksanaan dalam menghadapi kegelapan, dan kesediaan untuk melepaskan keinginan pribadi demi keseimbangan semesta. Ketika akhirnya ia berhasil melewati semua ujian tersebut, kapal perak pun menyambutnya dengan cahaya yang begitu terang, hingga seluruh langit seakan dipenuhi bintang yang berpendar dalam berbagai warna. Saat ia melangkah masuk, kapal itu mengenali jiwanya dan mengikatkan dirinya kepada sang pemuda, menjadikannya sang pelindung pertama yang berhak menggunakannya untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Dengan itu, dimulailah perjalanan pertama kapal perak, sebuah kisah yang akan dikenang selama ribuan tahun sebagai awal dari legenda yang tidak akan pernah mati. Namun, para dewa juga tahu bahwa tak selamanya kapal ini berada di tangan yang benar. Mereka telah meramalkan bahwa suatu hari nanti, kapal perak akan menjadi rebutan banyak pihak, baik dari dunia manusia maupun dari makhluk-makhluk yang tersembunyi di balik tabir dimensi. Sejarahnya akan penuh dengan petualangan, pengkhianatan, dan pertarungan besar yang akan menentukan nasib alam semesta. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang memiliki jiwa yang sejati yang dapat mengklaim hak atas kapal ini dan membawanya kembali ke tempat yang seharusnya. Di langit yang luas dan tak terbatas, kapal perak melayang dengan anggun, menunggu saatnya untuk kembali memilih pemilik barunya. Entah kapan itu akan terjadi, tak seorang pun tahu. Namun, yang pasti, legenda ini akan terus hidup, tersebar dari generasi ke generasi, hingga suatu hari seseorang yang cukup berani akan menemukan kunci untuk membuka rahasia kapal yang berasal dari kahyangan ini. Bumi terus berputar, dan manusia terus berkembang. Tetapi di antara bintang-bintang yang bertaburan di angkasa, kapal perak tetap berlayar, menjaga keseimbangan dunia dengan cara yang hanya diketahui oleh para dewa. Dan saat kapal itu kembali turun dari langit, akan ada seseorang yang dipilih untuk mengendalikannya. Seorang pemilik baru yang telah ditakdirkan untuk menulis bab berikutnya dalam sejarah perjalanan kapal perak. Di sebuah desa kecil yang terletak di perbatasan dunia manusia dan tanah suci para dewa,
Hiduplah seorang pemuda yang namanya telah lama terkubur dalam sejarah. Ia bukanlah seorang raja, bukan pula seorang panglima perang, melainkan seorang pengembara yang sejak kecil telah merasakan panggilan dari langit. Ia adalah seorang yatim piatu yang diasuh oleh seorang pertapa bijak, yang mengajarinya arti keseimbangan, makna keberanian sejati, dan bagaimana memahami suara alam yang tersembunyi di antara desir angin dan gemuruh ombak. Namun, sejak usianya menginjak dewasa, ia sering mengalami mimpi-mimpi aneh, tentang sebuah kapal bercahaya yang berlayar di angkasa, seolah-olah menunggunya untuk datang. Dalam perjalanan spiritualnya, sang pemuda mengembara ke berbagai penjuru dunia, mencari jawaban atas mimpi-mimpinya. Ia melewati padang pasir yang luas, mendaki gunung-gunung tertinggi, dan menyelami samudra yang dalam, bertemu dengan berbagai orang bijak dan makhluk gaib yang memberinya petunjuk samar. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah lembah yang dipenuhi cahaya keemasan, tempat yang hanya muncul bagi mereka yang telah mencapai kesadaran tertinggi. Di sanalah ia bertemu dengan sosok berjubah putih, yang memperkenalkan dirinya sebagai utusan para dewa. Sang utusan berbicara dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan, menyampaikan bahwa pemuda itu telah dipilih untuk menjadi pelindung pertama dari kapal perak. Namun, sebelum ia bisa mengendalikan kapal tersebut, ia harus melalui serangkaian ujian yang telah ditetapkan oleh para dewa. Setiap ujian bukan hanya akan menguji kekuatan fisiknya, tetapi juga ketulusan hatinya, ketajaman pikirannya, serta kemampuannya untuk menolak godaan yang akan membelokkan niatnya dari tujuan yang sebenarnya. Ujian pertama mengharuskannya menyeberangi jembatan cahaya, yang menghubungkan dunia manusia dengan langit para dewa. Jembatan itu hanya bisa dilalui oleh mereka yang tidak memiliki rasa takut, karena di setiap langkahnya, ia akan dihadapkan pada ilusi yang menggambarkan ketakutannya yang paling dalam. Bayangan masa lalunya muncul di hadapannya, membuatnya meragukan dirinya sendiri, tetapi dengan tekad yang kuat, ia terus melangkah, membuktikan bahwa hatinya lebih kuat daripada rasa takutnya. Setelah melewati jembatan, ia sampai di hutan sunyi, tempat di mana bisikan-bisikan dari makhluk tak kasat mata terus menggoda pikirannya. Hutan ini adalah ujian bagi mereka yang mudah terpengaruh oleh suara luar, yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Ia menutup matanya, mendengarkan dengan hati, dan berjalan dengan penuh keyakinan, hingga akhirnya ia menemukan jalan keluar dari kegelapan hutan tersebut. Ujian berikutnya membawa sang pemuda ke sebuah danau yang airnya lebih bening daripada kristal. Di dasar danau itu tersembunyi sebuah permata yang merupakan kunci untuk membuka pintu menuju kapal perak. Namun, mengambil permata itu bukanlah tugas yang mudah, karena air danau tersebut tidak bisa disentuh oleh mereka yang masih memiliki niat pribadi dalam hatinya. Sang pemuda harus melepaskan semua keinginannya, semua ambisinya, dan hanya memikirkan keseimbangan semesta. Setelah ia berhasil mencapai tingkat pemurnian jiwa tertinggi, air danau pun membiarkannya mengambil permata tersebut. Setelah semua ujian terlewati, langit tiba-tiba dipenuhi cahaya yang berkilauan. Awan-awan membuka jalan, dan di atas sana, kapal perak muncul untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Bentuknya begitu indah dan megah, dengan sayap yang membentang seperti burung raksasa dari cahaya murni. Kapal itu turun perlahan, seolah-olah menyambut sang pemuda yang telah membuktikan dirinya layak untuk menjadi penumpangnya yang pertama. Saat ia melangkah masuk, kapal itu mulai hidup, seakan memiliki kesadaran sendiri. Cahaya di dalamnya berubah sesuai dengan denyut jantungnya, dan di depan kemudinya, terpampang peta langit yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah mendapatkan restu para dewa. Tanpa perlu berpikir panjang, sang pemuda meletakkan tangannya di atas kristal kemudi, dan seketika itu juga, kapal perak mulai terangkat ke udara, meninggalkan tanah di bawahnya dan melesat menuju angkasa. Namun, perjalanan baru saja dimulai. Para dewa telah memperingatkan bahwa kapal ini akan menjadi incaran banyak pihak, baik dari dunia manusia maupun dari makhluk-makhluk yang berasal dari kegelapan. Akan ada cobaan yang lebih besar, pertempuran yang lebih dahsyat, dan rahasia yang lebih dalam yang menunggu untuk diungkapkan. Tapi bagi sang pemuda, tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah menerima takdirnya, dan kini, ia adalah pengembara langit, sang penjaga keseimbangan yang akan membawa kapal perak ke tempat-tempat yang belum pernah dijangkau oleh manusia sebelumnya. Kapal perak pun berlayar melintasi bintang-bintang, menyusuri jalur yang hanya diketahui oleh para dewa. Dan dengan setiap perjalanan yang dilaluinya, kisah ini terus berkembang, menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, belum ada yang tahu akhir dari perjalanan ini,
Karena takdir kapal ini masih terus ditulis oleh mereka yang memiliki keberanian untuk mencari kebenaran di antara cahaya dan kegelapan. Setelah kapal perak melesat menembus langit, sang pemuda menyadari bahwa ia bukan hanya melayang di antara bintang-bintang biasa. Jalur yang dilaluinya berkilauan seperti benang perak yang ditenun oleh tangan tak kasat mata. Angin angkasa yang tak terlihat berhembus lembut, membawa suara-suara yang samar, seakan-akan melantunkan nyanyian para dewa. Sang pemuda berdiri di anjungan, merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya, menyadari bahwa ia kini berada di perbatasan antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Saat ia mencoba memahami arah perjalanannya, peta langit di hadapannya mulai berubah. Titik-titik cahaya membentuk jalur yang tak biasa, mengarah ke suatu tempat yang belum pernah terdokumentasikan dalam legenda manapun. Kapal perak bergetar perlahan, seakan menunggu perintahnya. Tanpa ragu, ia meletakkan tangannya di atas kristal kemudi dan membiarkan kapal itu membawanya menuju tujuan yang masih menjadi misteri. Perlahan, warna di sekelilingnya mulai berubah. Langit yang tadinya gelap penuh bintang kini dihiasi oleh pusaran cahaya beraneka warna, seolah-olah ia memasuki gerbang menuju dunia lain. Perjalanan ini tidaklah biasa. Angkasa yang ditembusnya terasa berbeda, lebih padat dan lebih berat, seakan-akan ada kekuatan besar yang menekan dari segala arah. Sang pemuda merasakan jantungnya berdegup lebih kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa ingin tahu yang semakin membara. Ia tahu bahwa ia telah memasuki sebuah dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Kapal perak ini tidak hanya menjadi alat perjalanan, tetapi juga menjadi kunci yang membuka gerbang ke tempat-tempat yang tersembunyi dari dunia fana. Tiba-tiba, sebuah bayangan raksasa muncul di depan kapal perak. Makhluk itu tidak memiliki bentuk yang jelas, seolah-olah terbuat dari kabut dan kilatan cahaya yang terus bergerak. Suara bergema terdengar di seluruh ruangan kapal, berbicara dalam bahasa yang tidak pernah didengar oleh sang pemuda sebelumnya. Namun, anehnya, ia bisa memahami maksudnya. Makhluk itu bukanlah penjaga, bukan pula ancaman. Ia adalah sisa dari peradaban kuno yang pernah berlayar di dimensi ini sebelum akhirnya lenyap di telan waktu. Makhluk tersebut menyampaikan sebuah peringatan. Dimensi yang kini dimasuki oleh sang pemuda adalah tempat di mana para dewa dahulu berkumpul untuk menyimpan pengetahuan mereka. Namun, ada sesuatu yang telah berubah. Keseimbangan yang selama ini dijaga mulai terguncang, dan ada kekuatan lain yang berusaha merebut kendali atas dimensi ini. Kapal perak, dengan segala kekuatannya, adalah satu-satunya harapan untuk mengembalikan harmoni yang telah terganggu. Sang pemuda tidak bisa mengabaikan pesan ini. Ia tahu bahwa perjalanannya bukan sekadar petualangan untuk mencari jati diri, tetapi juga sebuah tugas besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, makhluk itu mulai memudar, meninggalkan jejak cahaya yang mengarah ke sebuah gerbang besar di tengah kehampaan. Gerbang itu terbuat dari energi murni, berputar seperti pusaran air, dan perlahan mulai menarik kapal perak masuk ke dalamnya. Saat kapal menembus gerbang tersebut, segalanya berubah dalam sekejap. Ia kini berada di sebuah dunia yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah ia lihat. Langitnya berwarna ungu keemasan, dengan bulan-bulan bercahaya menggantung di angkasa. Daratan di bawahnya tidak seperti tanah biasa, melainkan terbentuk dari kristal yang memancarkan sinar lembut. Sungai-sungai mengalir di udara, membentuk jalur-jalur bercahaya yang terus bergerak. Udara di tempat ini terasa lebih murni, lebih hidup, seakan-akan setiap helaan napasnya membawa energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik keindahan ini, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Jauh di ufuk, bayangan hitam bergerak perlahan, seperti kabut pekat yang merayap di antara lembah-lembah kristal. Sang pemuda bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak seharusnya berada di tempat ini. Makhluk-makhluk tak dikenal mulai bermunculan dari balik kabut. Sosok-sosok yang terlihat seperti bayangan tanpa wajah, bergerak dengan gerakan yang tidak wajar, seakan mencari sesuatu yang telah lama mereka nantikan. Kapal perak mulai bergetar, seakan memberikan peringatan bahwa bahaya semakin dekat. Sang pemuda menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi di dimensi ini, mengapa keseimbangan terganggu, dan siapa yang berada di balik semua ini. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mengendalikan kapal, membiarkannya melayang lebih dalam ke dunia yang penuh misteri ini. Perjalanan ini baru saja dimulai.
Tetapi ia sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu di hadapannya. Kapal perak, yang selama ini dianggap sebagai kendaraan para dewa, ternyata lebih dari sekadar alat perjalanan. Ia adalah simbol harapan, kunci yang bisa membuka rahasia yang telah lama tersembunyi. Dan kini, sang pemuda adalah bagian dari legenda itu, melangkah menuju takdir yang belum pernah ditulis oleh siapapun sebelumnya. Kapal perak melayang perlahan di atas daratan kristal yang bersinar lembut. Sang pemuda berdiri di anjungan. Matanya menatap sebuah kota raksasa yang terbentang di hadapannya. Kota itu dipenuhi menara-menara menjulang tinggi, tetapi sebagian besar telah runtuh, menyisakan puing-puing yang tertutup debu cahaya. Jalan-jalan yang dahulu mungkin ramai oleh penghuni kini sunyi, hanya menyisakan hembusan angin yang membawa bisikan samar. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi entah mengapa, sang pemuda bisa merasakan kehadiran sesuatu yang telah lama tertidur, menunggu seseorang datang untuk membangunkannya. Saat kapal perak perlahan mendarat di salah satu alun-alun kota, sang pemuda melangkah turun dengan hati-hati. Batu-batu besar yang dulunya membentuk bangunan megah kini tertutup ukiran-ukiran yang berpendar dalam cahaya lembut. Ukiran-ukiran itu membentuk pola aneh, seolah-olah sedang menceritakan sebuah kisah yang telah lama terlupakan. Dengan jemarinya, ia menyentuh salah satu ukiran, dan tiba-tiba, pancaran cahaya menyelimuti tubuhnya. Seketika itu juga, ia melihat kilasan-kilasan masa lalu, bayangan para dewa yang dulu berjalan di kota ini, membangun peradaban yang penuh keajaiban. Namun, di balik kejayaan mereka, ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang akhirnya menghapus mereka dari keberadaan. Penglihatan itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan sang pemuda dengan napas terengah-engah. Jelaslah sudah bahwa kota ini bukan sekadar kota biasa. Ia adalah peninggalan terakhir dari peradaban dewa yang lenyap. Sebuah tempat yang masih menyimpan rahasia-rahasia yang bisa menjelaskan mengapa kapal perak dipanggil ke sini. Namun, sebelum ia bisa memikirkan lebih lanjut, suara dentingan halus terdengar dari kejauhan, seperti langkah kaki yang menggema di jalanan kosong. Sang pemuda berbalik, matanya tajam mencari sumber suara tersebut. Dari balik reruntuhan, sosok-sosok bayangan mulai muncul. Mereka bukan manusia, bukan pula makhluk yang pernah ia kenal. Tubuh mereka terdiri dari kabut hitam pekat, tetapi mata mereka bersinar merah, penuh dengan sesuatu yang menyerupai kesedihan dan kemarahan. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri dalam diam, mengamati sang pemuda seolah sedang menilai apakah ia layak untuk berada di tempat ini. Ia bisa merasakan aura yang menyelimuti mereka, bukan kegelapan murni, tetapi lebih seperti sisa-sisa jiwa yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Sang pemuda mengulurkan tangannya dengan hati-hati, mencoba menunjukkan bahwa ia bukan musuh. Salah satu sosok bayangan bergerak mendekat, dan begitu ia cukup dekat, cahaya biru samar mulai berpendar dari dadanya. Dalam suara yang hampir seperti bisikan angin, makhluk itu mulai berbicara. Ia bukan hantu, melainkan penjaga kota ini, sisa dari mereka yang dahulu mengabdi kepada para dewa. Mereka telah lama terperangkap di sini, menunggu seseorang yang bisa membebaskan mereka dari takdir yang mengikat. Menurut penjaga bayangan itu, kota ini jatuh bukan karena perang atau kehancuran biasa, tetapi karena pengkhianatan. Salah satu dewa yang pernah memerintah di sini mencoba menguasai kekuatan yang melampaui batasnya, membuka celah antara dimensi ini dan kegelapan yang seharusnya tidak pernah disentuh. Akibatnya, kota ini terperangkap dalam pusaran waktu, terjebak dalam keadaan yang tidak sepenuhnya hidup tetapi juga tidak mati. Dan sekarang, setelah ribuan tahun, seseorang telah kembali. Seseorang yang memiliki hubungan dengan kapal perak dan mungkin bisa mengakhiri kutukan yang menimpa kota ini. Sang pemuda mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai memahami bahwa kapal perak bukan hanya kendaraan, tetapi juga simbol dari keseimbangan yang telah lama terganggu. Jika ia ingin menemukan jawaban yang sebenarnya, ia harus mencari inti dari kota ini, tempat di mana segalanya bermula dan mungkin di mana segalanya bisa berakhir. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah maju, mengikuti cahaya biru yang mulai muncul dari jalanan, menuntunnya ke pusat kota. Perjalanan menuju inti kota tidaklah mudah. Jalanan dipenuhi reruntuhan yang tampaknya berubah-ubah setiap kali ia mencoba menghafal jalurnya. Bangunan yang semula ia lihat utuh tiba-tiba berubah menjadi puing-puing, seolah-olah kota ini masih hidup dan terus beradaptasi dengan kehadirannya. Semakin dalam ia melangkah, semakin ia bisa merasakan sesuatu yang berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Suara-suara berbisik di telinganya,
mencoba mengusiknya, membuatnya ragu apakah ia memang seharusnya berada di sini. Namun, ia tidak bisa berhenti sekarang. Kapal perak telah membawanya ke tempat ini bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang harus ia pahami sebelum bisa kembali ke langit. Dengan hati yang teguh, ia melanjutkan perjalanannya, melewati lengkungan batu raksasa yang penuh dengan ukiran-ukiran bercahaya. Di balik lengkungan itu, ia menemukan sebuah lapangan luas, dan di tengahnya berdiri sebuah obelisk raksasa yang bersinar dengan cahaya perak yang sama seperti kapal perak. Obelisk itu tampak seperti pemancar energi yang pernah digunakan para dewa, tetapi kini ia tertutup retakan yang memancarkan sinar gelap. Saat sang pemuda mendekatinya, suara jeritan menggema di udara, dan dari dalam retakan itu, sesuatu mulai muncul. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang menemukan jawaban. Ini adalah ujian. Ujian terakhir sebelum ia bisa benar-benar memahami takdir kapal perak dan mengapa ia dipilih untuk menjalani perjalanan ini. Di saat itu, langit di atasnya mulai bergetar, menandakan bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Ia harus bersiap, karena petualangan ini belum mencapai puncaknya. Apapun yang menunggunya di balik obelisk ini, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Kapal perak telah membawanya sejauh ini, dan kini, hanya keberaniannya yang bisa menentukan apakah ia akan berhasil menemukan kebenaran atau terperangkap dalam kutukan yang telah lama mengikat kota ini. Langit di atas kota yang terlupakan bergetar, seakan menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sang pemuda berdiri di hadapan obelisk raksasa yang bersinar dengan cahaya perak, tetapi retakan-retakan gelap yang menjalar di permukaannya memancarkan aura yang tidak biasa. Seakan-akan ada sesuatu yang tersegel di dalamnya. Sesuatu yang telah lama tertidur dan kini mulai terbangun. Cahaya perak berpendar liar di udara, membentuk pola aneh yang seolah memiliki makna tersembunyi. Kapal perak yang berada tak jauh darinya juga mulai bergetar, seakan merespons keberadaan energi yang mengalir dari obelisk tersebut. Sang pemuda mendekat dengan langkah hati-hati. Udara di sekelilingnya semakin berat, penuh dengan tekanan tak kasat mata yang menekan tubuhnya. Ia bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, tetapi ia tidak boleh mundur. Kapal perak telah membawanya sejauh ini, dan ia harus menemukan jawaban yang tersembunyi dalam obelisk itu. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh permukaannya. Seketika, ledakan cahaya memenuhi sekelilingnya, membuatnya harus memejamkan mata. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia terangkat ke dimensi lain, dunia yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di tengah kehampaan. Tidak ada tanah, tidak ada langit, hanya kegelapan yang membentang tanpa batas. Di hadapannya, sosok bercahaya mulai terbentuk. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah panjang berwarna perak dengan simbol-simbol kuno yang berpendar samar. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi kehadirannya memancarkan aura kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Suaranya bergema di seluruh dimensi, memenuhi kepala sang pemuda tanpa menggerakkan bibirnya. Akhirnya, seorang pewaris kapal perak telah datang, kata sosok itu dengan suara dalam yang menggema di segala arah. Sudah lama aku menunggu seseorang yang memiliki keberanian untuk mencapai tempat ini. Aku adalah penjaga obelisk ini, pemegang rahasia yang telah lama dilupakan oleh dunia. Sang pemuda terdiam sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, apa sebenarnya tempat ini? Dan apa hubungan obelisk ini dengan kapal perak? Suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ketegangan yang semakin meningkat di sekelilingnya. Sosok bercahaya itu mengangkat tangannya, dan seketika, ribuan cahaya kecil mulai berputar di sekitar mereka, membentuk gambaran tentang masa lalu. Sang pemuda melihat kota yang kini menjadi reruntuhan, dulunya megah dan dipenuhi dengan makhluk-makhluk bercahaya yang hidup dalam keharmonisan. Namun, suatu hari, seorang dewa yang tamak mencoba menguasai energi obelisk, membuka celah ke dimensi kegelapan. Bencana pun terjadi. Kota itu terseret ke dalam waktu yang beku, dan para penghuninya berubah menjadi bayangan yang terperangkap dalam penyesalan abadi. Obelisk ini adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan, lanjut sang penjaga. Tapi untuk membuka segelnya, kau harus membuktikan bahwa kau layak. Tidak semua yang datang ke tempat ini bisa bertahan menghadapi ujian yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, ruang kosong di sekeliling mereka mulai bergetar hebat.
Cahaya-cahaya kecil yang tadi melayang dengan tenang kini berubah menjadi kilatan energi liar. Sang pemuda merasa tubuhnya tertarik ke dalam pusaran yang tak terlihat. Sebuah suara lain, lebih dalam dan lebih menyeramkan, mulai menggema. Keseimbangan? Tidak ada keseimbangan di dunia ini. Aku telah menunggu ribuan tahun untuk bebas, dan aku tidak akan membiarkan bocah sepertimu menghalangi jalanku. Dari dalam obelisk, sesuatu muncul. Sosok gelap yang begitu besar, dengan mata merah yang membara, perlahan keluar dari retakan yang ada di permukaan obelisk. Makhluk itu bukan dewa, bukan pula manusia. Ia adalah kegelapan yang dulu dibangkitkan oleh pengkhianatan, energi liar yang hanya tahu bagaimana menghancurkan. Sang pemuda mundur selangkah, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Jika ia ingin melanjutkan perjalanannya, ia harus menghadapi makhluk ini. Sang penjaga obelisk berdiri di sampingnya. Kau memiliki kapal perak, dan itu berarti kau memiliki kekuatan untuk menaklukkan kegelapan ini. Gunakan cahaya yang telah diwariskan kepadamu. Jika kau gagal, maka dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan napas berat, sang pemuda mengangkat tangannya. Cahaya perak mulai muncul dari dalam tubuhnya, berdenyut seperti detak jantung yang semakin cepat. Makhluk kegelapan itu mengaum, mengeluarkan gelombang energi hitam yang menerjang ke arahnya. Sang pemuda menangkisnya dengan perisai cahaya yang terbentuk secara alami di sekelilingnya, tetapi serangan demi serangan terus datang tanpa henti. Pertarungan di antara mereka bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan kehendak. Sang pemuda harus tetap fokus, menjaga pikirannya agar tidak terpengaruh oleh bisikan kegelapan yang terus mencoba menggoyahkan hatinya. Setiap kali ia mulai ragu, suara penjaga obelisk menggema di kepalanya, mengingatkannya bahwa ia adalah pewaris kapal perak, bahwa ia memiliki takdir yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan teriakan penuh keberanian, sang pemuda mengarahkan seluruh energinya ke satu titik. Cahaya perak memancar dari tubuhnya, menyelimuti makhluk kegelapan dan memaksanya kembali ke dalam obelisk. Retakan di permukaan obelisk mulai menyatu kembali, mengunci kegelapan di dalamnya seperti semula. Saat semuanya berakhir, sang pemuda terjatuh ke tanah, napasnya memburu, tetapi ia tahu bahwa ia telah berhasil. Sosok penjaga obelisk mendekatinya, meletakkan tangannya di bahu sang pemuda. Kau telah lulus ujian ini. Kini, kapal perak tidak lagi hanya sekadar kendaraan bagimu. Ia telah menjadi bagian dari jiwamu, dan kau telah menjadi bagian dari takdirnya. Masih ada perjalanan panjang di depanmu, tetapi untuk saat ini, istirahatlah. Kau telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun selama ribuan tahun. Sang pemuda menatap obelisk yang kini kembali bersinar dengan cahaya yang lebih stabil. Ia tahu bahwa petualangannya belum selesai. Masih ada misteri yang harus dipecahkan. Masih ada perjalanan yang harus ditempuh. Tetapi untuk saat ini, ia bisa merasakan bahwa ia telah melangkah ke tahap berikutnya dari takdirnya. Di kejauhan, kapal perak berpendar lembut, seolah-olah sedang menunggunya untuk kembali. Dunia telah berubah, dan begitu pula dirinya. Malam itu, bintang-bintang di langit tampak berpendar lebih terang dari biasanya. Kapal perak berdiri kokoh di atas hamparan batu yang bercahaya lembut, seolah sedang menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Sang pemuda duduk di tepi batuan suci, menatap obelisk yang kini telah kembali dalam keadaan stabil. Sinarnya perlahan menyatu dengan bintang-bintang di angkasa. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Kapal perak bergetar pelan, seakan memberikan isyarat bahwa takdir berikutnya telah menanti. Tiba-tiba, dari langit yang gelap, muncullah seberkas cahaya biru yang melesat turun seperti meteor yang menghujam tanah. Namun, sebelum menyentuh daratan, cahaya itu berhenti di udara, mengembang membentuk sosok bayangan yang perlahan-lahan menjadi jelas. Ia bukan manusia, juga bukan dewa seperti yang pernah ia temui sebelumnya. Sosok itu tinggi dan bersinar dengan cahaya kebiruan, matanya dalam seperti lautan tanpa dasar, dan dari punggungnya memancar sayap cahaya yang berdenyut seperti aliran energi murni. Sang pewaris kapal perak, suara lembut namun penuh wibawa bergema di udara. Kau telah membuktikan dirimu di hadapan obelisk, tetapi perjalananmu masih panjang. Kini, para dewa memanggilmu, sebab bahaya yang lebih besar telah mendekat. Sang pemuda mengangkat wajahnya, menatap sosok bercahaya itu dengan penuh rasa ingin tahu dan ketegangan.
Bahaya apa yang kau maksud? Bukankah aku telah mengurung kegelapan kembali ke dalam obelisk? Tanyanya. Suaranya menggema di antara pilar-pilar batu yang mengelilingi tempat itu, membawa serta keraguan yang masih bersarang di dalam hatinya. Sosok bercahaya itu menghela napas panjang, meskipun ia tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Itu hanya permulaan, katanya. Segel yang kau perbaiki di obelisk adalah satu dari banyak segel yang selama ini menjaga keseimbangan di dunia ini. Tetapi para penghancur, makhluk-makhluk dari kekosongan yang terlahir dari kehampaan abadi, telah menemukan cara untuk merusak keseimbangan itu. Mereka bergerak di balik bayangan, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Dada sang pemuda berdegup kencang. Ia telah melalui begitu banyak perjalanan, menghadapi ujian yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun kini, ancaman yang ia hadapi bukan hanya satu makhluk kegelapan, tetapi sebuah pasukan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Ia menelan ludahnya, berusaha untuk tetap tenang. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara mantap. Cahaya biru di sekitar sosok itu berpendar semakin kuat. Kapal perak bukanlah sekadar kendaraan, katanya. Ia adalah sebuah kunci, sebuah gerbang menuju langit yang lebih tinggi, tempat di mana para dewa pernah bersemayam sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Di sanalah jawaban yang kau cari berada. Tetapi untuk mencapai tempat itu, kau harus melewati 7 pintu langit, dan di setiap pintu, ujian yang lebih berat telah menunggu. Sang pemuda menatap ke arah kapal perak yang kini tampak lebih hidup. Pancaran peraknya seakan merespons kata-kata sosok bercahaya itu. Ia tahu bahwa ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah takdir yang telah lama tertulis dalam bintang-bintang. Ia harus melanjutkan perjalanan, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Aku akan pergi, katanya. Suaranya teguh meskipun hatinya masih dipenuhi ketidakpastian. Sosok bercahaya itu tersenyum samar. Baiklah, katanya. Tapi ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang keberanian atau kekuatan. Kau harus menemukan sesuatu yang lebih dalam di dalam dirimu sendiri. Kau harus memahami alasan mengapa kapal ini memilihmu, mengapa kau adalah satu-satunya yang dapat membuka gerbang menuju langit. Angin berhembus kencang, membawa serta butiran cahaya yang perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Sosok bercahaya itu lenyap, meninggalkan sang pemuda sendirian dengan pikirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit berdiri. Ia menatap kapal perak dengan penuh tekad, lalu berjalan mendekatinya. Saat tangannya menyentuh permukaan logamnya yang dingin, kapal itu bergetar, seakan merasakan keputusan yang telah ia ambil. Tanpa ragu lagi, ia melangkah masuk ke dalam kapal. Ruang kendali yang dulu terasa asing kini terasa seperti rumah baginya. Cahaya-cahaya kecil di dalamnya mulai menyala. Layar-layar kristal memancarkan gambar bintang-bintang yang berputar. Ia mengangkat tangannya, dan seketika, kapal itu mulai melayang perlahan, meninggalkan tanah yang telah menjadi saksi perjalanannya selama ini. Saat kapal itu melesat ke angkasa, meninggalkan atmosfer dunia, sang pemuda menyadari bahwa inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Di kejauhan, 7 gerbang bercahaya mulai tampak, masing-masing bersinar dengan warna yang berbeda, masing-masing menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dengan tekad yang semakin kuat, ia menggenggam kemudi kapal perak. "Aku siap," bisiknya, sebelum kapal itu melaju menuju takdir berikutnya. Kapal perak meluncur dengan kecepatan yang tak dapat dipahami oleh makhluk fana. Cahaya dari bintang-bintang di sekelilingnya tampak berputar, menciptakan pusaran berkilauan yang seperti tidak memiliki ujung. Namun, pemuda itu tahu bahwa ia sedang mendekati sesuatu yang lebih dari sekadar angkasa luas. Di hadapannya, terbentang gerbang pertama, sebuah lingkaran raksasa yang bercahaya dalam semburat biru tua, berkilau seperti ombak yang membeku di tengah waktu. Ketika kapal melintasi batas gerbang, pemuda itu merasakan sesuatu yang aneh. Angkasa di sekelilingnya berubah drastis. Cahaya bintang yang sebelumnya menyilaukan kini redup, berubah menjadi titik-titik kecil yang berkedip dalam ritme yang tidak biasa. Seolah-olah ia telah masuk ke dalam lautan luas, tetapi bukan lautan air, melainkan lautan bintang yang tiada batas. Ia menatap keluar jendela kapal dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada satupun titik yang dapat dijadikan pedoman. Semuanya tampak sama. Kapal perak berlayar di antara bintang-bintang yang terus bergerak, berputar seperti ombak yang tidak pernah berhenti.
Ini bukan sekadar perjalanan biasa, ini adalah ujian pertama, menemukan arah di antara ketidakpastian. Suara samar terdengar di sekelilingnya, seperti bisikan angin, tetapi bukan dari satu suara, melainkan ribuan, jutaan suara yang bergema sekaligus. Kata-kata mereka tidak jelas, hanya serpihan kalimat yang berputar di angkasa, membuat pikirannya terguncang. Pemuda itu menyadari bahwa ini adalah ujian dari gerbang pertama, bukan sekadar ujian fisik, melainkan ujian batin. Ia mencoba mengendalikan kapal, tetapi setiap kali ia menentukan arah, kapal justru berputar kembali ke titik yang sama. Seolah-olah lautan bintang ini tidak memiliki awal dan akhir. Ia mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang navigasi, melainkan tentang keyakinan. Jika ia terlalu mengandalkan mata atau pikirannya, ia akan tersesat selamanya. Ia menutup matanya, mengosongkan pikirannya, mengingat semua yang telah ia lalui. Kapal perak bukanlah sekadar kendaraan. Ia adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Jika lautan bintang ini adalah ilusi, maka ia harus menemukan satu hal yang nyata, sesuatu yang tidak dapat dipalsukan oleh cahaya dan bayangan. Di dalam keheningan pikirannya, ia mendengar sesuatu yang berbeda. Tidak seperti bisikan bintang yang menyesatkan, suara ini lebih dalam, lebih lembut, lebih nyata. Ia membuka matanya perlahan, dan di kejauhan, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak tampak. Sebuah titik cahaya kecil yang tidak berputar seperti yang lain. Sebuah bintang yang tetap, yang tidak mengikuti arus. Tanpa ragu, ia mengarahkan kapal menuju titik cahaya tersebut. Bisikan di sekelilingnya semakin keras, mencoba menggoyahkan keyakinannya, tetapi ia tetap teguh. Ia tidak peduli dengan kebisingan yang mencoba menyesatkannya. Ia hanya berfokus pada satu hal, bintang yang tidak bergerak. Saat kapal perak semakin dekat dengan cahaya itu, lautan bintang di sekelilingnya mulai berubah. Putaran bintang yang sebelumnya seperti ombak kini melambat, seolah-olah waktu mulai tunduk pada keputusan sang pemuda. Cahaya biru dari gerbang pertama kembali muncul, menyelimuti kapal, dan dalam sekejap, ia telah melewati ujian pertama. Ketika ia melihat ke belakang, lautan bintang yang tidak berujung itu menghilang, berganti dengan kegelapan angkasa yang lebih nyata. Ia telah berhasil menemukan jalan keluar dari ilusi yang menyesatkan. Namun, ini baru awal. Di kejauhan, gerbang kedua telah menunggu. Setelah berhasil melewati lautan bintang yang tidak berujung, pemuda itu kini menghadapi gerbang kedua. Cahaya keperakan yang mengelilingi kapal perak meredup saat ia mendekati gerbang itu, yang tampak seperti lingkaran hitam pekat tanpa cahaya sedikitpun. Tidak ada pancaran kilau seperti sebelumnya, hanya kehampaan yang seolah menyedot segala bentuk terang. Ia menelan ludah. Jika gerbang pertama menguji keyakinannya, maka gerbang kedua tampaknya akan menguji batas kesadarannya. Saat kapal perak melintasi ambang gerbang, dunia seketika berubah. Tidak ada cahaya. Tidak ada bayangan, tidak ada kegelapan, tidak ada yang bisa digunakan untuk mengukur ruang dan waktu. Ia mencoba melihat tangannya sendiri, tetapi tidak ada. Tubuhnya, kapal, dan segala sesuatu yang ia kenal tampaknya telah lenyap dalam kehampaan. Namun, ia masih bisa berpikir, masih bisa merasakan keberadaannya. Perasaan aneh mulai menjalar ke dalam benaknya. Jika tidak ada cahaya di tempat ini, maka seharusnya kegelapan menguasai segalanya. Namun, ini bukan kegelapan seperti malam tanpa bulan, melainkan sesuatu yang lebih mutlak, ketiadaan itu sendiri. Tanpa disadari, pikirannya mulai bergetar. Jika ia tidak bisa melihat dirinya, apakah ia masih ada? Jika tidak ada cahaya yang memantulkan wujudnya, apakah ia masih memiliki bentuk? Tiba-tiba, suara bergema dari segala arah. Selamat datang di negeri tanpa bayangan. Suara itu tidak memiliki sumber, tidak berasal dari atas, bawah, atau samping. Itu hanya ada, memenuhi pikirannya, merayapi relung kesadarannya seperti angin yang tidak terasa namun begitu nyata. Di sini, yang ada hanyalah yang diyakini. Jika kau ragu, kau akan hilang. Jika kau takut, kau akan lenyap. Pemuda itu mencoba tetap tenang, tetapi jantungnya berdegup lebih kencang. Jika hanya yang diyakini yang bisa ada, maka ia harus memastikan dirinya tetap nyata. Ia mencoba bergerak, tetapi tanpa bayangan, tanpa patokan. Bagaimana ia bisa tahu bahwa ia benar-benar bergerak?
Keringat dingin mengalir di dahinya meskipun ia tidak bisa melihatnya. Suara itu kembali berbicara. "Apa yang membuatmu yakin bahwa kau ada?" Pemuda itu terdiam. Pertanyaan itu lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Di dunia nyata, eksistensi seseorang dapat dibuktikan dengan keberadaan fisiknya. Tetapi di sini, ketika tidak ada yang bisa dilihat atau dirasakan secara nyata, maka hanya keyakinan yang menentukan segalanya. Ia memejamkan matanya, bukan karena ingin menghindari kegelapan, tetapi karena ia mulai memahami sesuatu. Jika tempat ini tidak memiliki cahaya atau bayangan, maka satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menciptakan realitasnya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik dalam hatinya. "Aku ada. Aku nyata. Aku tidak akan hilang." Sedikit demi sedikit, ia merasakan sesuatu yang berubah. Awalnya samar, tetapi perlahan menjadi semakin jelas. Sebuah cahaya kecil muncul dari dalam dirinya, seperti pijar lilin di tengah malam. Itu bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang lahir dari keyakinannya. Cahaya itu membesar, membentuk siluet dirinya, lalu semakin terang hingga kapal perak kembali terlihat dalam cahayanya. Begitu. Suara itu kini terdengar lebih tenang. "Kau memahami esensi dari keberadaan. Cahaya bukanlah sesuatu yang harus datang dari luar. Ia lahir dari dalam diri sendiri." Pemuda itu mengangguk. Ia telah menemukan jawabannya. Jika gerbang pertama mengajarinya tentang arah, maka gerbang kedua mengajarinya tentang identitas. Saat ia melangkah maju dengan keyakinan penuh, kegelapan di sekelilingnya mulai pecah seperti kaca yang retak. Cahaya menyembur dari segala arah, menggantikan kehampaan. Kapal perak kini kembali berlayar di angkasa, dan di hadapannya, gerbang ketiga telah menanti. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian yang semakin berat sedang menunggunya. Setelah melewati negeri tanpa bayangan, pemuda itu kini berdiri di hadapan gerbang terakhir. Tidak seperti dua gerbang sebelumnya yang penuh misteri dan kegelapan, gerbang ketiga ini tampak berbeda. Ia bukanlah pintu atau celah dalam ruang, melainkan sebuah cermin raksasa yang menggantung di tengah kehampaan angkasa. Cermin itu berkilauan dengan warna perak pekat, memantulkan bintang-bintang di sekitarnya dengan keindahan yang luar biasa. Namun, semakin lama ia menatapnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Cermin itu tidak memantulkan bayangannya sendiri. Ia melangkah lebih dekat, merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Angin tak kasat mata berputar di sekitar tubuhnya, seperti bisikan tak terdengar yang mencoba memperingatkannya akan sesuatu. Ketika ia berdiri tepat di hadapan cermin, permukaannya yang sebelumnya tenang mulai beriak seperti air yang tersentuh angin. Bayangan samar mulai terbentuk di dalamnya, dan detik berikutnya, ia melihat dirinya sendiri, tetapi bukan seperti yang ia kenal. Sosok dalam cermin tampak lebih tua, lebih bijak, tetapi juga lebih penuh beban. Matanya yang dahulu bersinar penuh harapan kini menyimpan kepedihan yang mendalam. Jubahnya yang bersih kini ternoda oleh debu perjalanan, dan tangannya menggenggam pedang bercahaya yang berkilau dengan energi yang tidak dikenalnya. Itu adalah dirinya di masa depan, atau mungkin dirinya di takdir yang telah tertulis. "Takdir telah memilihmu." Suara menggema dari dalam cermin, bukan dengan nada ancaman, tetapi dengan ketenangan yang menusuk. "Kau telah sampai di ujung perjalanan ini, tetapi pilihan tetap ada di tanganmu. Kau bisa melangkah melewati gerbang ini dan menerima takdirmu, atau berpaling dan menciptakan jalanmu sendiri." Pemuda itu terdiam. Ia telah melalui begitu banyak ujian, lautan bintang yang tak berujung, negeri yang menghapus keberadaan, dan kini, sebuah refleksi dari takdirnya sendiri. Ia selalu berpikir bahwa takdir adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa diubah. Tetapi sekarang, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa takdir tidak selalu harus diterima begitu saja. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya ke permukaan cermin. Saat jari-jarinya menyentuhnya, ia merasakan ledakan energi yang luar biasa, seolah-olah seluruh alam semesta bergetar di bawah sentuhannya. Dalam sekejap, ia terhanyut dalam pusaran cahaya, dan tiba-tiba, ia melihat segala kemungkinan yang pernah ada, jalan yang ia ambil, jalan yang ia tinggalkan, serta segala konsekuensi dari setiap pilihannya. Ia melihat dirinya sebagai pemimpin yang membawa kedamaian, tetapi juga melihat dirinya sebagai petualang yang terus mencari jawaban. Ia melihat dirinya sebagai penjaga yang melindungi kapal perak,
tetapi juga sebagai seorang pengembara yang menolak untuk terikat oleh satu nasib. Setiap jalan memiliki keindahannya, tetapi juga bebannya sendiri. Dan akhirnya, ia mengerti. Takdir bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh dewa-dewa atau oleh alam semesta. Takdir adalah sesuatu yang diciptakan oleh keputusan seseorang, oleh langkah-langkah yang diambilnya di setiap persimpangan kehidupan. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia menarik tangannya dari cermin dan mengangkat kepalanya dengan keyakinan. Aku tidak akan menerima takdir yang telah ditentukan untukku. Aku akan menciptakan takdirku sendiri. Cermin itu bergetar. Retakan mulai menyebar di seluruh permukaannya, memantulkan cahaya perak ke segala arah. Dengan suara yang bergemuruh, cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan yang berputar di angkasa, lalu menghilang seperti debu bintang yang ditiup oleh angin kosmik. Dan di hadapannya, terbuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Bukan akhir, tetapi sebuah awal yang baru. Kapal perak mulai berlayar sekali lagi, tidak lagi terikat oleh nasib yang telah ditentukan, tetapi menuju cakrawala yang tak terbatas, di mana setiap bintang adalah kemungkinan, dan setiap cahaya adalah harapan. Pemuda itu tersenyum. Ia tidak tahu kemana kapal ini akan membawanya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanannya baru saja dimulai.